Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalur selatan yang menghubungkan Gunung Halu Cianjur putus total akibat bukit longsor. Anak depresi di Cirebon menarik perhatian Presiden hingga pemerintah kota. Gantikan suami menjual ganja, seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya ditangkap polisi. Puluhan preman dan juru parkir liar di Sukabumi ditangkap petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Mereka ditangkap karena meresahkan warga. Satu persatu juru parkir liar dan preman yang beroperasi di sejumlah lokasi di Sukabumi ditangkap petugas gabungan. Penangkapan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Dalam penertiban ini setidaknya 30 juru parkir liar dan preman ditangkap. Warga resah karena seringkali juru parkir liar dan preman yang berada di minimarket memaksa warga memberikan uang parkir. Hari ini melakukan penertiban terhadap tukang parkir liar dan premanisme. Saat ini hasil dari penertiban tersebut kami telah mengamankan 30 orang untuk dilakukan pembinaan. Namun karena 30 orang ini kami anggap telah meresahkan masyarakat. Mereka yang ditangkap dibawa ke Mapores Sukabumi Kota untuk didata dan dibina. Razia juru parkir liar dan preman akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan untuk menciptakan rasa aman dari tindakan premanisme. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. 2 orang pengoplos tabung gas subsidi di Kota Bogor ditangkap polisi. Perbuatan tersangka berimbas kepada langkanya gas subsidi 3 kg di pasaran. Agil dan Joko ditangkap Polresta Bogor Kota karena mengoplos isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Kedua tersangka ditangkap di lokasi pengoplosan kawasan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua tersangka telah mengoplos isi tabung gas subsidi selama sepekan. Isi dari 80 tabung gas subsidi 3 kg dioplos ke dalam 45 tabung gas non-subsidi 12 kg. Mereka kemudian menjual tabung gas 12 kg non-subsidi ke pasaran seharga Rp135.000. Dari hasil kejahatannya mereka bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per hari. Perbuatan kedua tersangka menyebabkan tabung gas subsidi langka di pasaran sehingga masyarakat kesulitan. Memindahkan gas bersubsidi 3 kg ke gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan oleh tersangka ini, ya, ada 2 tersangka yang kita amankan. Nah, tentunya efek atau dampak dari penyalahgunaan migas ini ya, kelangkaan, susahnya mendapatkan gas untuk masyarakat kecil ya, karena sudah dipindahkan ke yang non-subsidi. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti ratusan tabung gas, alat suntik, segel, dan 2 kendaraan. Para pelaku terancam 6 tahun penjara karena mereka dijerat dengan Undang-Undang Migas. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kondisi korban perampokan sadis di Garut berangsur membaik, namun masih dirawat di Rumah Sakit Slamet Garut. Pihak KPAID akan memberikan pendampingan terhadap korban guna memulihkan kondisi psikologisnya yang masih terguncang lantaran ibunya meninggal akibat perampokan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAID Tasikmalaya bersama Kapolres Garut mengunjungi korban perampokan sadis di Rumah Sakit Slamet Garut Selasa pagi. Kondisi korban berinisial OG berangsur membaik. Pihak rumah sakit sudah memperbolehkan korban untuk pulang. Nantinya pihak KPAID akan memberikan pendampingan kepada korban.
Bahwa tadi kami bersama KPID mengunjungi dari korban, ada korban. Kami melihat untuk kondisinya sudah membaik, memang masih lebam, memar, ya. Cuman menurut informasi dari dokter menyampaikan ini dalam pasca pemulihan. Anak ini masih mengalami trauma. Nah, kenapa anak ini masih mengalami trauma? Karena memang sejak peristiwa itu masih belum dilakukan konseling. Masih ada trauma, kemudian saya pikir kami juga dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke rumahnya. Insya Allah nanti juga dibantu oleh Pak Kasab untuk melakukan pendampingan psikis untuk memulihkan kembali kondisi traumatiknya. Kemudian apapun peristiwanya kita doakan bersama. Korban bersama ibunya dirampok secara sadis pekan lalu. Bahkan ibu korban tewas di tangan sang perampok. Pelaku diduga adalah keponakan korban sendiri. Awalnya pelaku datang untuk meminjam motor korban, namun ditolak. Pelaku kemudian mengamuk dan menganiaya keduanya hingga sang ibu tewas. Korban lolos dari maut setelah berpura-pura mati. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang masih buron. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Anak berusia 13 tahun yang depresi karena ponselnya dijual oleh orang tua di Cirebon mendapat perhatian dari pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Anak tersebut mendapat bantuan uang anggaran pendidikan hingga pemulihan kesehatan oleh tenaga medis. Tim Sekretariat Presiden dan pemerintah Kota Cirebon datang ke rumah ARP di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kedatangan mereka lantaran prihatin dengan kondisi ARP yang sudah 10 bulan depresi karena ponselnya dijual oleh orang tua dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Melalui staf susnya, Presiden Jokowi memberikan bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya pendidikan untuk ARP. Semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang diberikan dari Bapak bantuan ini Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah kota juga akan memastikan pendidikan ARP dan 2 adiknya sampai dengan jenjang dasar terpenuhi. Ya, dan kami dari pemerintah daerah juga memberikan atensi dalam bentuk beasiswa kepada Arya dan juga adik-adiknya untuk bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang SMP yang kami minta Buka Distrik untuk bisa memberikan dan membebaskan dari biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Baik. ARP akan mendapat penanganan khusus untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaannya. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi di Tasikmalaya karena menjual ganja. Pelaku nekat melanjutkan bisnis haram suaminya lantaran sang suami masih dipenjara karena kasus serupa. Tidak jera suami jadi penjara karena menjual narkoba jenis ganja. Neneng malah nekat melanjutkan bisnis terlarang sang suami. Kini Neneng bergabung dengan sang suami di balik jeruji penjara. Neneng melanjutkan bisnis haram tersebut dengan dikendalikan sang suami dari balik lapas Tasikmalaya. Bisnis dilanjutkan agar pelanggan tidak kabur. Namun kerjasama apik pasangan suami istri ini berakhir setelah Neneng ditangkap polisi. Polisi menyita ganja kering sebanyak 1 kilogram yang dipasok dari wilayah Kuningan. Sejumlah ganja telah dikemas dalam paket kecil, namun belum sempat dijual. Neneng ditangkap polisi. Atau memang pengendaliannya dari dalam lapas sendiri itu, Pak Kasat? Ya, bagaimana? Untuk pengendalian dari dalam lapas, cuman istri yang berperan karena suaminya di dalam lapas, maka istri yang berperan untuk mengedarkan. Neneng merupakan satu dari 10 pemakai dan pengedar narkoba yang ditangkap polisi. Dari tersangka lain disita barang bukti berupa sabu-sabu dan sejumlah obat keras terbatas. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.